Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Negeri Indonesia yang orang-orangnya baik hatinya. Kami mempresentasikan proposal kami bukan hanya untuk berkompetisi semata, melainkan untuk memajukan perekonomian Indonesia khususnya koperasi. Saya, Salsya Bilagulanda Ramlan, bersama rekan-rekan saya, izinkan kami untuk mempresentasikan proposal kami. Sabaca, sahabat cangkang telur. Cangkang telur merupakan sampah yang dominan dihasilkan oleh para pedagang yang melibatkan telur dalam produknya. Sebuah riset kecil dilakukan di Kota Subang untuk mengetahui pengetahuan pedagang kaki lima yang menggunakan bahan dasar telur dalam produk terkait apakah mereka mengetahui manfaat apa saja yang mereka peroleh dari cangkang telur dan apakah mereka tahu kemana mereka harus membuang cangkang telur. Hasilnya, 16 dari 20 pedagang belum mengetahui manfaat apa saja yang mereka dapatkan dari cangkang telur dan 15 dari 20 pedagang pun tidak mengetahui kemana mereka harus membuang cangkang telur itu agar lebih bermanfaat. Maka dari itu, visi dan misi kami adalah yang pertama adalah visi, yakni membangun industri kreatif Kota Subang melalui startup pemanfaatan cangkang telur sebagai gembong kesadaran masyarakat yang peduli lingkungan. Selanjutnya, kami mempunyai 3 misi, yakni yang pertama memanfaatkan cangkang telur dalam industri pembuatan aksesoris hiasan rumah dan juga bahan utama sebagai pembuatan kompos organik. Yang kedua, memberikan edukasi terhadap masyarakat demi menciptakan lingkungan yang lebih baik. Yang ketiga, mengedepankan asas kekeluargaan dalam pengembangan kerjasama pedagang dan industri kreatif cangkang telur. Kemudian, latar belakang perusahaan. Yang pertama, data lengkap perusahaan. Untuk nama bisnisnya sendiri yaitu Sabaca atau Sahabat Cangkang Telur. Usaha ini merupakan usaha di bidang fabrikasi atau manufacturing. Dan untuk model bisnisnya sendiri yaitu menggunakan BMC atau bisnis modal Canva. Kemudian mengenai tujuan perusahaan. Terdapat 4 tujuan perusahaan yakni memberi kontribusi terhadap pemanfaatan barang bekas atau bahan bekas, mengembangkan industri kreatif, menciptakan kerjasama dengan warga sekitar, dan yang terakhir memperoleh kepercayaan dari konsumen. Kemudian mengenai struktur organisasi keperusahaan. Dalam usaha ini terdapat wakil ketua sebagai pendamping ketua untuk jabatan paling tinggi, kemudian bendahara, sekretaris, dan keenam bidang lainnya seperti PSDA, PSDM, inventaris, humas, produksi, dan distribusi. Untuk selanjutnya yaitu analisis pasar. Dalam analisis pasar ini terdapat produk yang dihasilkan, target pasar yang dituju, dan analisis pada kekuatan, kekurangan, peluang, dan juga ancaman. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan. Saat ini di Indonesia banyak sekali hal-hal yang harus diketahui dan hal-hal yang harus dicari solusinya. Salah satunya yaitu solusi dari permasalahan lingkungan. Untuk pemanfaatannya pada cangkang telur tersebut yaitu dapat digunakan sebagai hiasan aksesoris di rumah. Di mana di sini kami membuat produk yang dihasilkannya yaitu pot bunga dan tempat lilin. Kemudian yang kedua yaitu target pasar yang dituju. Target pasar yang dituju dari hasil produksi yang dihasilkan ini yaitu kepada masyarakat sekitar di Kota Subang. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian kepada masyarakat dalam mengembangkan pemanfaatan terhadap sesuatu yang sebenarnya dapat didaur ulang dan juga dapat dimanfaatkan kembali seperti pada cangkang telur tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu analisis pada kekuatan, kekurangan atau kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Pada bagian kekuatan, di sini kami bisa membuat masyarakat untuk mengembangkan pemanfaatannya dalam menciptakan hasil produksi. Lalu pada kelemahannya atau pada kekurangannya yaitu masyarakat belum profesional. Lalu peluang yang didapatkan yaitu pengembangan potensi pada masyarakat, dan pada ancaman yang dapat terjadi yaitu masyarakat yang belum peduli terhadap lingkungan. Kemudian mengenai rencana operasi usaha. Untuk teknisnya sendiri, kami sebagai pengembang usaha bersama para pedagang dan ibu-ibu PKK akan melakukan kerjasama dalam memproduksi produk-produknya atau barang-barangnya. Kemudian mengenai rencana tahapan produksi, ada 5 tahapan yang akan kami lakukan. Yang pertama menyusun alur, kemudian menganalisa kebutuhan dan keinginan berdasarkan riset dan tren. Yang ketiga kami akan melakukan penjadwalan, kemudian penugasan, serta yang terakhir kami akan melakukan peninjauan ulang.
Dan untuk cara distribusi produknya, ada 4 langkah yang akan kami lakukan, yaitu pertama, kami akan menentukan luas wilayahnya, kemudian kami akan menentukan jenis distributornya, kemudian kami akan melakukan atau menetapkan strategi, dan yang terakhir kami akan memanfaatkan influencer sebagai dropshipper atau reseller atau juga sebagai ambassador. Kemudian mengenai pemanfaatan teknologi, kami akan menggunakan media sosial sebagai cara pendistribusian produk seperti Instagram, Line, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Dalam rencana pemasaran ini yang pertama yaitu kami melakukan pemasaran interaktif. Kemudian yang kedua kami melakukan strategi banding, di mana dalam strategi banding ini kami melakukan audit merek dan juga komunikasi. Dalam audit merek kami melakukan 2 cara atau 2 metode. Yang pertama yaitu dukungan berdampak tinggi dan juga dukungan berdampak rendah. Pada kategori dukungan berdampak tinggi ini, kami melakukan kemitraan dengan selebriti Instagram yang setidaknya memiliki 250.000 pengikut di Instagramnya, di mana selebriti Instagram ini yaitu yang pertama, Bintang Emon dengan komedi, kemudian yang kedua yaitu Farul Nur Rachman, yang ketiga Keanu Angelo, yang keempat Fadlan Holau, dan yang kelima Ria Ricis. Kemudian, pada dukungan berdampak rendah ini, pada kategori dukungan berdampak rendah ini, kami melakukan kemitraan dengan selebriti Instagram yang setidaknya memiliki 150.000 pengikut di Instagramnya, di mana selebriti Instagram ini yaitu yang pertama Alwi Fahri, yang kedua Yunita Fauzia, dan yang ketiga Cindy Rizky. Lalu kemudian pada metode kedua yaitu komunikasi. Dalam komunikasi kami melakukan periklanan, promosi, dan dari mulut ke mulut. Rencana pemasaran yang ketiga yaitu saluran komunikasi merek. Dalam saluran komunikasi merek kami bersifat online dan offline. Pada yang bersifat online kami menggunakan aplikasi YouTube, Facebook, dan Instagram. Lalu yang bersifat online kami menyewa toko. Kemudian mengenai rencana SDA dan SDM. Dalam pengelolaan sumber daya alam, kami menggunakan cangkang telur sebagai bahan utamanya. Dan dalam pengelolaan sumber daya manusianya, kami melibatkan para pedagang dan ibu-ibu PKK. Kemudian mengenai job description. Ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris memiliki tugas yang sama pada umumnya. Kemudian PSDA memiliki tugas untuk mengelola sumber daya alam, PSDM untuk mengorganisir kepengurusan, inventaris sebagai koordinator dalam pengendalian barang, humas sebagai strategi komunikasi publik, produksi orang yang mengorganisir pemproduksian, dan yang terakhir distributor atau distribusi orang yang melakukan pendistribusian. Dan dalam pengelolaan biaya-biayanya diserahkan kepada bidangnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan, lalu diserahkan kepada bendahara. Selanjutnya yaitu rencana keuangan. Dalam rencana keuangan ini, dalam total biaya tetapnya yaitu senilai Rp25 juta, biaya variabel senilai Rp15.000, harga jual per unit yaitu Rp20.000, dan keuntungan yang diinginkan yaitu Rp20 juta, sehingga BEP yang dapat ditentukan atau titik impas yaitu Rp5.000 per unit. Selanjutnya adalah analisis dampak lingkungan. Recycle, reuse, dan reduce menjadi istilah yang banyak diperbincangkan generasi milenial. Istilah 3R tersebut berfokus pada menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam ketiga produk kami, tidak terdapat dampak negatif yang begitu besar terhadap tanah, air, dan udara karena basis 3R yang memanfaatkan kembali barang habis pakai. Selanjutnya adalah rencana pengembangan usaha. Kami memiliki 3 rencana pengembangan usaha. Yang pertama adalah pengembangan dan penambahan varian produk sebagai upaya kami dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah pengembangan dan penyesuaian segmen pelanggan sebagai upaya perluasan cakupan dari perusahaan kami. Dan yang ketiga, pengembangan dan penyesuaian hubungan pelanggan yang sangat dibutuhkan karena basis dari startup ini adalah sociopreneur yang membutuhkan maintenance yang tepat berhubungan dengan pelanggan.